Jangan susahkan perempuan ini. Betul bahasa Indonesianya? Bapak Ibu, saya kasih tahu terjemahan aslinya. Kalimat itu lebih serem. Saya ngomong sama anak saya, Mami percaya kamu rela meninggalkan 2 sumur itu dengan ikhlas. Tuhan akan bawa kamu kepada Rehobot. Semua pria wanita di tempat ini, apapun yang sedang Anda doakan dan pergumulkan, saya berdoa, mari kita belajar berespon dengan tepat. Ini satu pesan Tuhan, siap-siap Tuhan siapkan Rehobot. Jangan bilang ketika saudara ngalah, terus saudara berpikir orang itu akan diajar Tuhan. Belum tentu. Jangan pikir bahwa ketika engkau disuruh, dipaksa untuk menuliskan tanda tangan cerai, dan engkau tetap tidak mau, engkau pikir Tuhan akan mengeplak orang itu, lalu stroke, dan kemudian bertobat, sungkem di bawah kakimu. Itulah skenario kita ya. Skenario. Kadang-kadang memang Victory kan memang ciri khasnya kesaksian. Dan kesaksian yang diizinkan untuk tampil memang menguatkan. Tapi saya tetap percaya ada banyak kesaksian yang story-nya beda. Mereka tetap tekun tidak mau cerai. Mereka tetap sabar. Mereka tetap ngalah untuk dihina. Tapi musuh yang melawan mereka tetap makin jaya. Tetap makin diberkati rasanya, tetap makin berkembang. Bukan soal musuh saudara, tapi soal antara saudara dengan Tuhan. Amin. Saya mau akhirin saudara. Saudara tahu sebuah cerita tentang wanita yang memecahkan buli-buli. Wanita ini memecahkan buli-buli. Alkitab bilang begini, di mana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukan wanita ini akan disebut juga. Berarti yang dilakukan wanita ini tidak kalah penting dengan pemberitaan tentang Injil. Apa yang dilakukan wanita ini? Memecah buli. Mari saya ilustrasikan. Wanita ini memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal. Seberapa mahal? Gaji 1 tahun. Saya pernah nyoba survei secara cepat. Parfum harga gaji 1 tahun. Kita taruhlah Bapak Ibu, kita taruhlah gaji 1 tahun UMR. Berapa Pak Bu? 4-5, ya udah taruh 5 lah. 5 kali 12 bulan, 60 juta. Pasti ada yang pernah pakai parfum 60 juta? Udah ada ya? Ada yang suka parfum? Tolong angkat tangan yang suka parfum. Oke, semua. Saya enggak suka parfum. Satu-satunya parfum saya cuma minyak putih dan minyak telon. Karena saya kepingin bau baby. Bukan babi ya, baby. Minyak putih dan minyak telon, bukan minyak tawon. Minyak putih dan minyak telon. Saya mau tanya yang suka parfum. Berapa harga parfum termahal yang Anda pernah miliki? Entah itu beli atau dikasih, terserah. Berapa harga parfum termahal yang pernah Anda miliki? Anda enggak usah angkat tangan, mungkin sungkan karena Anda cukup rendah hati di sini, jadi malu. Saya cuma tanya, berapa harga termahal parfum yang pernah Anda miliki? Anda langsung aja berucap, jadi enggak tahu. 2 juta? Ada 2 juta? 10? 10 ada? Ada. 20? Ada yang mantuk-mantuk ada. Oke, 20. 30? Enggak ada. Ya udah, kita mentok di angka 20. Berapa
harga parfum termurah yang kita bisa beli di pasar? Berapa Bu harga parfum termurah? 50.000. Katanya ada yang 12.000. Enggak ada ya? Terserah mau palsu, mau merek nyonyong, terserah. 12.000. Saya tanya sama orang ini rekor tertinggi 20 juta. Saya pernah tanya ada satu bapak, dia suka parfum dan parfum termahal yang dia milikin 2 juta. Saya tanya, Pak berapa lama bapak parfumnya habis? Wah lama Bu, beberapa tahun gak habis-habis. Loh kenapa bapak gak habis-habis? Bapak gak pernah pakai. Bu saya irit-irit Bu, kenapa? Sayang Bu. Lah jadi bapak pakainya gimana? Pakainya itu cuma waktu pesta-pesta aja Bu, atau acara formal baru saya pakai. Ini pengucapan dari harga 2 juta. Wanita ini punya parfum 60 juta. Apa yang dia lakukan? Dia pecahkan. Berarti parfum itu kocar-kacir di lantai ya enggak? Kalau saya yang jadi perempuan ini saya enggak mau pecahkan. Makanya apa yang saya lakukan tidak disebut. Di mana Injil diberitakan. Karena enggak bakalan kayak perempuan ini. Loh kalau saya gini Bu, saya punya parfum 60 juta. Ini kan beli mahal-mahal toh, sayang toh. Saya kan bilang gini sama Tuhan Yesus, ini yang saya lakukan. Saya sujud di kakinya, lalu saya gini, curut. Lalu saya usap, curut, usap. Kan udah banyak sih, nggak usah sampai di lantai sayang, curut. Setelah itu sisanya, kan masih banyak. Tuhan Yesus bawaan pulang. Nanti Tuhan Yesus kalau pelayanan nggak sempat mandi, curut-curutan. Pakaian, ya kan? Kenapa saya masih punya skenario itu? Karena masih ada hitungan matematikanya. Sayang dong, wanita ini nggak pernah pakai hitungan, nggak mikir hitungan. Bahasa sederhana, nggak punya otak, nggak pikir hitungan. Dipecah, diseka dengan rambut dan diusap dengan air matanya. Saudara, wanita ini memecahkan semuanya all out. Saya cuma mau bilang, apa yang dilakukan wanita ini bukan soal memecah buli, tapi soal bagaimana dia melakukannya. Dia melakukannya tanpa hitungan, cuman karena satu, walaupun sakit, walaupun mahal, cuman karena satu, karena dia cuman mau cinta dan melayani dan menyenangkan Tuhan. Cuman itu aja, tapi ini yang bikin saya senang, Bapak Ibu saya tetap percaya. Ini yang saya suka. Tuhan ngomong apa? Jangan susahkan perempuan ini. Betul bahasa Indonesianya? Bapak Ibu saya kasih tahu terjemahan aslinya. Kalimat itu lebih serem. Leave her alone. Anda tahu artinya leave her alone? Orang kalau ngomong leave her alone, itu enggak bisa Bu, Pak, dengan nada gini. Leave her alone ya. Please, leave her alone. Leave her alone, gak ada ya tambah dan. Leave her alone itu pasti selalu diucapkan dengan marah. Dan Tuhan itu akan bilang begini loh, leave her alone. Itulah di film-film. Lihat ya toh, kalau leave her alone, hero-nya leave her alone. Artinya apa? Jangan sentuh satu rambut pun dari dia. Kamu akan berhadapan dengan saya. Saya tetap percaya. Ketika engkau rela melepaskan, hari ini engkau mengalah, hari ini engkau dicaci, hari ini engkau diinjak, tapi engkau tetap bereaksi seperti Ishak, cuman karena satu, karena engkau tahu Tuhan suka reaksi yang demikian. Percayalah ibu-ibu, tinggal tunggu waktu. Tuhan berkata begini, leave her alone. Aku pasang badan buat kamu. Saya ngomong sama anak saya, Mami percaya kamu rela meninggalkan 2 sumur itu dengan ikhlas. Tuhan akan bawa kamu kepada Rehobot. Semua pria wanita di tempat ini, apapun yang sedang Anda doakan dan pergumulkan, saya berdoa, mari kita belajar berespon
dengan tepat. Ini satu pesan Tuhan, siap-siap Tuhan siapkan Rehobot. Ruangan yang lebih luas, lebih besar, lebih diberkati. Yuk kita sembahyang, boleh saya meminta pemusik maju. Lagu pujian Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Lagu ini membuat saya terharu Bapak Ibu. Ada banyak orang bertanya, saya dengar ada teman dari Perth juga di sini pas datang. Ada banyak orang itu merasa bahwa saya tinggal di Australia itu wow, asik. Dan mereka bertanya begini, Bu Ruth, kenapa Ibu pindah ke Australia? Terus terang, cuman karena satu, karena Tuhan yang suruh. 5 tahun Tuhan bicara, tiap tahun sekali Tuhan kasih mimpi yang sama, bahwa anak-anakmu keluar, siapkan second home buat mereka. Perjalanan dari tahun ke tahun sampai 5 tahun saya mencari tahu Tuhan kemana. Jadi kayak Abraham itu enggak gampang Bapak Ibu, karena Tuhan itu enggak sering langsung ngomong itu jelas. Saya membayangkan jadi Abraham enggak gampang. Tuhan kemana? Tuhan enggak jawab. Abraham, keluarlah dari rumah keluargamu. Setelah keluar, kemana Tuhan? Tuhan diem, apa enggak bingungin saudara? Singkat cerita, sampailah dari banyak doa dan peneguhan, kota Perth itu adalah akhirnya kota yang ditunjukkan Tuhan untuk kami mulai taruh anak-anak. Banyak yang tanya sama saya, enak mana Bu Ruth? Surabaya atau Perth? Australia atau Indonesia? Sampai hari ini mungkin karena di Perth itu baru sekitar 5 tahun, 6 tahun. Sedangkan di Indonesia kan dari bayi. Jadi bagaimanapun masih butuh waktu. Dan kalau tanya soal suasana di Perth, boleh tanya. Yang pasti Perth itu jauh lebih sepi daripada Surabaya, apalagi Jakarta. Dan yang paling saya enggak suka salah satunya karena mall tutup jam 5. Karena saya tidak bisa hidup tanpa mall. Saya banyak dapat pewahyuan di mall Bapak Ibu. Enggak percaya, saya kalau suntuk-suntuk ke mall segar. Enggak beli enggak apa-apa, cuman cuci mata. Suami saya suka alam. Kadang dia bawa saya duduk-duduk di taman. Non, kita nikmati yuk, Tuhan ciptaan Tuhan yang indah. Saya bingung, saya duduk, saya ketap-ketip, melek, merem. Saya merasa saya belajar untuk menikmati, saya coba tarik nafas. Kayak di film-film itu loh Bu. Habis itu enggak sampai 5 menit, sudah yuk kok sudah selesai. Sudah menikmati. Belum tonon, dinikmati, dengarkan suara burung. Sudah, sama aja suara burung. Buat dia itu indah dan banyak yang bisa dieksplor. Buat saya, mall yang bisa dieksplor. Beda orang, beda tabiat. Jadi kalau ditanya sampai hari ini, saya belum sepenuhnya jadi gimana gitu kan. Akhirnya singkat cerita saya sudah selesaikan tugas, menyiapkan second home buat anak-anak. Anak-anak saya sudah bekerja, kami sekeluarga sudah mendapatkan permanen residen. Tibalah sebuah doa, Tuhan bolehkah sekarang saya balik Indonesia? Hati saya berkata, boleh, le. Hati saya. Tapi saya tahu hati saya menipu. Bicaralah Tuhan dengan cara yang bisa saya mengerti. 2 hari kemudian Tuhan pakai Instagram story. Macam-macam. Ya reel, ya post, ya story, ya TikTok, ya kan. Instagram story. Tapi Instagram story ini aneh. Jadi ceritanya ada teman
Yang lama enggak pernah tahu kabarnya, tahu-tahu upload di story. Otomatis kepo kan? Biasanya story itu isinya apa? Makan. Di mana? Foto sama teman-teman ya kan? Ini saya klik, saya tuh pengen tahu dia di mana, kabarnya seperti apa. Saya pencet story-nya, keluarnya tulisan. Ini aneh. Tulisannya begini Bapak Ibu, saya percaya ini Tuhan. Tulisannya gini. Jika Tuhan membawa kamu ke suatu tempat, jangan buru-buru pengen pulang. Ayo, kalau bukan Tuhan apa? Siapa yang nganggur? Naruh di story, tulisan, jika Tuhan menyuruh kamu ke suatu tempat, jangan buru-buru mau pulang. Setahu saya tidak pernah ada yang ngepost di story seperti itu kan. Ini tangan Tuhan. Saya tahu artinya apa. Langsung belum boleh. Kalau orang tanya Burut kapan balik, enggak tahu. Tapi saya tahu satu hal. Saya sedang memecahkan buli-buli. Bagi saya, karena saya belum menikmati sepenuhnya suasana yang sepi, itu seperti memecah buli-buli. Enggak suka. Tapi saya melakukannya karena saya cinta dengan Tuhan. Saya nurut sama Tuhan. Percayakah Bapak Ibu? Dia akan berkata begini, leave my child alone. Aku yang akan pasang badan buat dia. Amin.